Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfredo Hilmi dengan NIM 225951394. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait tahapan penetapan target layanan sanitasi daerah Kota Mojokerto. Untuk daerah Mojokerto sendiri itu terbagi menjadi tiga kecamatan. Yang pertama itu ada Kecamatan eh, Magersari, terus ada Prajurit Kulon, sama Kecamatan Kragan. Jadi di tiap kecamatan itu terdiri dari 6 kelurahan. Dan total dari kelurahan yang ada di Mojokerto itu berjumlah 18. Untuk penetapan target layanan sanitasi ini, jadi yang pertama kita mengambil dari kondisi existing. Jadi sumber kondisi existing ini kita temukan dari Dinas Kesehatan pada tahun 2023. Dapat dilihat dari grafik di sini, di Kota Mojokerto sendiri itu akses sanitasi layak sendiri itu sebanyak 30.429 eh, keluarga. Terus untuk akses sanitasi aman sendiri itu 12.739 dan akses layak bersama itu sebanyak 4.530. Untuk di tabel di bawah ini merupakan eh, data lengkap dari akses sanitasi aman dan akses sanitasi layak dari mm, dari Kota Mojokerto sendiri. Untuk selanjutnya itu dari ini kita membuat target cakupan layanan. Jadi target cakupan layanan ini eh, target kita itu ada di jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Untuk di untuk di cakupan layanan existing sendiri itu jika dipersenkan eh, di dari data sebelumnya terdapat akses layak itu sebesar 63,8% itu untuk akses layak individu dan akses akses layak bersama itu sebanyak 9,49 dan akses aman sebesar 26,71. Jadi di 26,71 ini baru terdapat eh, sistem IPLT. Jadi untuk target cakupan layanan itu dari saya itu pengen di jangka pendek itu meningkat dari akses aman itu dari 26,71 itu menjadi 35 dan spal spal DT itu atau yang terpusat itu 10 yang dimana di jangka pendek ini memfokuskan untuk peningkatan cakupan layanan IPLT dan peralihan dari IPAL. Untuk peralihan IPAL ini di sini 10% ini untuk eh, daerah-daerah yang memang prioritas. Terus untuk jangka menengah ini eh, saya pengen meningkatkan dari 35% menjadi 45% dan spal spal DT juga meningkat sebanyak 10%. Jadi dengan peningkatan ini kami ingin cakupan layanan IPAL dan IPLT itu diperluas lagi. Dan juga untuk target jangka panjang ini kita memfokuskan untuk semua eh, m- beralih menjadi akses aman. Jadi dapat dilihat di sini SPAL DS itu sebesar 55% dan SPAL DT itu 45%. Yang dimana ini angka yang cukup tinggi untuk SPAL DT dan SPAL DS. Untuk penentuan zona perencanaan, jadi di eh, Peraturan Wali Kota Mojokerto nomor 120 tahun 2016 itu udah dianalisis juga beberapa zona perencanaan yang kita bisa lihat di tabel berikut. Dan untuk kategori klaster itu, jadi untuk perencanaan ini dibagi menjadi 7 klaster, yang dimana di wilayah-wilayah kelurahan itu memiliki nilai-nilai skor-skor tertentu yang dapat dilihat dari tabel yang sebelumnya. Dan di sini di tabel 6,4 ini
kita bisa melihat bahwa kecamatan dan kelurahan di sini dibagi menjadi beberapa klaster. Jadi di sini Sardonawan di klaster 1, Ranggan 4, Niji, sampai seterusnya. Dan berikut adalah zona perencanaan. Jadi untuk perencanaan IPLT dan IPAL ini, eh, untuk IPAL ini saya menggunakan klaster dari 7 hingga 4. Dikarenakan di klaster 7 4 ini memang sangat penting ya, atau sangat prioritas dikarenakan dari jumlah penduduknya juga. Dan juga untuk perencanaan IPAL, sorry, untuk perencanaan IPLT itu di klaster 3 sampai 1 di tabel berikut. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk uh, presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.